rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Kali ini saya ingin sharing mengenai mengingat Tuhan. Karena seringkali saya diingatkan, saya dikirimi pesan oleh ayah saya, bapak saya untuk mengingat Tuhan. Ingat. Zikir. Nah, bagi kita yang belum pernah bertemu Tuhan, tentunya itu akan menjadi hal yang luar biasa sulit. Kenapa? Belum pernah bertemu. Apa yang mau diingat? Bertemu 1-2 kali saja kita belum bisa mengingat. Saya pernah bertemu salah satu sobat RTD, maka saya pun bisa mengingatnya. Saya pernah melihat wajahnya, saya pernah bertemu, maka tentunya saya akan lebih mudah mengingatnya. Saya pernah lihat fotonya pun, saya akan bisa mengingatnya. Berbicara melalui telepon pun, saya akan bisa mengingat suaranya. Tapi kalau belum pernah bertemu, apa yang mau diingat? Oke, mungkin yang diingat obrolannya melalui WA. Oke, bisa jadi itu membuat saya akan lebih mudah mengingat Sobat RTD. Tapi kalau belum pernah sama sekali, berarti saya harus membayang-bayangkan seperti apa sih Sobat RTD, seperti apa sih wajahnya, seperti apa sih fisiknya, seperti apa sih pemikirannya, seperti apa sih suaranya, seperti apa sih gaya bicaranya, seperti apa juga gaya bicaranya melalui obrolan di WA. Tapi kalau sama sekali belum pernah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita bayangkan? Apalagi ini soal Tuhan. Belum pernah kita bertemu dengan pencipta kita. Yang pernah kita lakukan minimal, kalau saya pribadi adalah saya coba mengingat-ingat bagaimana sih obrolan saya dengan navigator. Loh, itu navigator, bukan Tuhan. Bukan. Tapi dia adalah wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita, diri saya, diri Sobat RTD. Bukan Tuhannya, hanya wakilnya. Tapi paling tidak wakilnya pun sudah pernah kita ajak bicara. Wakilnya ini ada di dalam diri kita, yang tempatnya ada pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang sering kita sebut sebagai ruh. Ruh itu membawa sifat-sifat keilahian Tuhan. Yang saya sebut, bila ruh itu aktif, kita sampai ke sana, muncul kesadarannya, kesadaran Tuhan di dalam diri, itu akan memunculkan navigator. Kalau saya sebut sebagai navigator hidup saya. Ya sudah, saya ingat-ingat saja obrolan dengan navigator. Tapi bagaimana bila navigator itu selalu ada, selalu hadir setiap saat? Ya nggak jadi ingat. Pilih mana? Mengingat atau berinteraksi? Pilih mana? Hanya mengingat-ingat, membayang-bayangkan saja, atau berinteraksi langsung dengan sang navigator? Kalau saya pribadi, ya, saya lebih milih tidak mengingat. Kalau bisa berinteraksi, kalau bisa bercakap, kalau bisa berbicara secara langsung. Meskipun itu bicaranya dari dalam sini, bukan ngobrol langsung. Kalau ngomong langsung dilihat orang lain nanti dikira gila, ngomong sendirian. Jadi perlu media video ini, gayanya seperti sedang WA, sedang membaca lewat gadget, padahal bicara kepada navigator. Saya bertanya melalui pikiran, kemudian dia menjawab melalui informasi yang bisa saya pahami secara langsung. Atau kadang-kadang pun itu hanya tanda-tanda yang harus saya terjemahkan sendiri. Itu kalau dia ingin membuat saya tampak lebih pintar memahami tentang sesuatu, dia meminta saya untuk latihan berpikir.
Nah, kalau saya pribadi, saya pilih berinteraksi secara langsung. Karena memang bisa, memang ada caranya. Memang kita diberikan fasilitas untuk itu. Tapi sayangnya, tidak setiap dari kita ini mau menjawab panggilannya yang ada. Sebetulnya dia selalu memanggil, navigator ini selalu memanggil. Pada saat kita lahir pun, dia pertama kali menyapa kita. Pada saat kita akan masuk ke tubuh fisik ini, dia yang pertama kali ada. Nah, bagaimana? Mau tidak, Sobat RTD? Bila memang ada panggilannya. Panggilan itu dari dalam diri kita sendiri. Itu ada panggilannya. Cuman kita sering tidak sadar. Dan karena memang dari situlah kita berasal, dari Tuhan kita berasal kan? Dan kepada Tuhan juga kita akan kembali. Makanya jiwa kita ini sebetulnya sangat kangen, sangat rindu untuk kembali. Kemudian fisik kita ini juga begitu, sangat rindu untuk kembali. Setiap bagian dari tubuh kita ini sangat rindu untuk kembali kepada Tuhan. Untuk bisa merasakan secara langsung energi yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Maafkan kalau sedikit rame suasananya, ada anak-anak yang sedang main. Maklumlah, saya tinggalnya di kampung. Jadi banyak anak main, banyak suara burung, banyak suara orang kerja, banyak suara air, dan segala macam lainnya. Maafkan. Oke, lanjut lagi. Jadi pilih mana? Mengingat atau berinteraksi? Kalau bisa berinteraksi secara langsung, alhamdulillah, syukurlah. Tapi kalau bisa mengingat, perlu juga dipertanyakan apa yang akan diingat. Ingatan yang mana? Bisakah kita meraih memori yang paling dalam yang ada di dalam jiwa kita? Di dalam lapisan jiwa kita ini tentang Sang Pencipta. Bisa nggak kita masuk ke memori itu? Jika bisa, maka tentunya kita bisa mengingat dia seperti apa. Tapi kalau belum bisa, nah ini perlu dipertanyakan ini. Apa sih sebetulnya yang diingat? Bayangan seperti apa akan Tuhan yang bisa kita ingat-ingat? Oke, lanjut lagi Sobat RTD. Maafkan, keputus sebentar karena tugas sebagai bapak rumah tangga. Nah, Sobat RTD, kira-kira apa sih yang Sobat RTD ingat mengenai Tuhan? Sifatnya kah? Hasil perbuatannya kah yang ada di sekitar kita? Hukum-hukumnya kah yang ada di sekitar kita? Atau apa? Atau sosoknya? Terus apa yang mau kita ingat-ingat? Alhamdulillah, saya doakan Sobat RTD mudah mengingatnya, mudah membayangkan seperti apa sih Tuhan itu, sehingga bisa kita ingat-ingat. Ya. Kalau saya pribadi, terus terang, saya nggak punya ingatan sama sekali. Dan saya tidak membiasakan mengingat. Kenapa begitu? Saya lebih memilih untuk berinteraksi dengan wakilnya yang ada di dalam diri kita. Yaitu bagi saya itulah sang navigator kehidupan, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, kalau Sobat RTD bagaimana? Atau ada Sobat RTD di luar sana yang bisa lebih mengingatnya, bisa lebih membayangkannya? Saya ingin diajari, saya ingin diberitahu caranya, sehingga bisa mengingatnya setiap saat, membayangkannya setiap saat, membuat pikiran kita ini, diri kita ini, jiwa kita ini, perasaan kita ini
hanya terfokus kepada. Karena saya belum bisa seperti itu. Mohon sekali saya diajari. Kalau saya pribadi hanya bisa berinteraksi dengan wakilnya yang ada di dalam diri kita, yang saya sebut sebagai navigator. Saya lebih lebih mudah bagi saya untuk berbicara kepada wakilnya ini tadi, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya, di dalam diri Sobat RTD juga, di dalam diri semua orang yang ada, di dalam setiap benda pun ada esensinya, yaitu partikel-partikelnya yang ada di dalam setiap benda, setiap ciptaan, setiap kejadian ada pasti. Jika kita bisa terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri, muncullah sang navigator atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Bila saya bisa mengaktifkan atau menyadari bahwa ya ada navigator nih, ajak bicara. Bila saya bisa begitu, maka buat saya pribadi hidup akan menjadi lebih aman. Karena ada yang mendampingi selalu, ada yang memberi informasi selalu, ada yang membuat diri saya ini selalu tampak kecil. Karena dia luar biasa mengingatkan saya bahwa semua hal itu adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena di setiap hal, di setiap benda, di setiap makhluk itu ada Dia. Dan bisa juga kita terhubung ke sana. Karena sistem navigator itu terhubung kepada setiap hal yang ada di alam semesta ini. Nah, sudahkah Sobat RTD melakukan itu? Bila tidak, cara yang paling mudah untuk bisa mengaktifkan navigator atau kesadaran Tuhan di dalam diri adalah dengan masuk ke kesadaran jiwa tenang. Lakukan relaksasi energi, masuki jiwa tenang, tunggu saja. Di sana, pada kesadaran jiwa tenang itu, kita akan lebih mudah menyadari bahwa ada navigator. Kalaupun belum muncul navigator, ya amati saja segala hal yang ada, terutama pikiran serta perasaan kita sendiri, diri kita sendiri. Maka suatu saat kita pun akan lebih aware bahwa ternyata ada Dia di sana, ada sang navigator di sana, ada yang hal bukan pikiran dan perasaan kita, tapi ada Dia, sesuatu yang berbeda yang ada pada diri kita ini, yaitu Dia. Tapi ya amati juga yang lain. Kalau kita bisa rajin mengamati, pasti kita akan tahu ada hal yang berbeda tadi. Begitu. Nah, Sobat RTD sudah lakukan relaksasi energi hari ini, sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa lebih mudah menyadari bahwa ada navigator. Kalau navigatornya sudah aktif, maka akan bisa kita ajak berinteraksi, sehingga bisa mengalami hal yang saya alami juga. Karena saya susah mengingat, makanya saya tidak mengingat. Saya lebih mending mengajak berinteraksi. Sedikit saja waktu terlewat, saya tidak mengajaknya berinteraksi. Ini seolah-olah ada kangennya. Kok saya kangen ya ngajak bicara? Padahal baru tadi, sebelumnya ini saya ajak dia bicara. Saya ajak dia ngobrol. Kemudian nanti saya akan suatu saat saya akan buat video teknik berinteraksi, teknik berkomunikasi dengan navigator, dengan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, begitu saja sharing saya kali ini. Saya berdoa supaya Sobat RTD dan keluarganya dan semua orang yang ada di sekitarnya bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa berinteraksi dengan navigatornya sendiri. Kemudian setelah bisa berinteraksi, ada interaksi yang interaktif, maka momen yang lain di luar momen interaksi itu
akan bisa mengingat seperti apa sih navigator, ya itulah yang diingat. Tapi kalau akan berinteraksi terus, ya alhamdulillah. Selalu terjadi interaksinya, selalu terjadi komunikasinya. Alhamdulillah. Tidak mengingat, tapi lebih memilih berinteraksi. Monggo, pilihan itu ada pada Sobat RTD sendiri. Doa saya kembali lagi, supaya Sobat RTD, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya makin mudah masuk pada kesadaran jiwa. Please ya, kasih saya masukan juga tema-tema sharing apa yang layak saya buat videonya, dan kasih masukan juga supaya video-video saya makin berkembang, channel YouTube ini makin berkembang. Please like, comment, subscribe, and share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.